Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di tutorial instalasi sistem operasi jaringan Debian 9 di VirtualBox. Pertama-tama jalankan VirtualBox-nya, kemudian setelah itu kita pilih New ya. Setelah itu beri nama pada bagian name untuk sistem operasinya ya. Misalnya saya beri nama aja server, kemudian uh, di sini ganti Linux ya. Kemudian kita pilih Debian 64 bit, kemudian next. Selanjutnya untuk memorinya kita buat standar aja ya, seperti ini. Oke, kemudian next create ya. Kemudian next lagi, next dan create ya. Oke. Setelah itu udah selesai, kita atur dulu jaringannya ya. Di bagian jaringan ini nanti untuk pertama kali saya coba gunakan ini dulu, karena nanti rencananya untuk server Debian itu kita menggunakan file ISO ya. Ada 3 file ISO yang kita pakai. Jadi nanti untuk instalasi aplikasi jaringan kita mengupayakan tidak menggunakan internet ya. Kalau mau menggunakan internet, maka settingan jaringan seperti ini tuh bisa seperti ini ya. Tapi karena ini server, kita bikin 2 kartu jaringan ya. Jadi yang pertama mungkin NAT ya, atau bisa juga kita pakai yang misalnya Bridge kalau kita ingin pakai Bridge ya. Oke, tapi untuk latihan kali ini saya coba pakai yang pertama itu pakai host only dulu ya, host only. Kemudian yang keduanya ini baru saya setting sebagai NAT. Jadi host only, kemudian yang kedua pakai NAT, atau ini nanti belakangan juga bisa kita atur kembali ya. Oke, nah atau mungkin bisa juga opsinya kita pakai internal network dulu aja ya. Terus yang di sininya itu karena kita nanti juga ke depan akan butuh akses internet, kemungkinan kita boleh deh menggunakan NAT. Oke, setelah itu kita oke saja, kemudian langsung kita jalankan ya, seperti ini, start. Setelah itu kita pilih file ISO-nya ya. File ISO-nya kebetulan sudah kita siapkan. Nah, ini kita pakai DPD1 untuk installernya, kemudian choose, kemudian start ya. Oke. Pilihannya adalah yang kedua ya, install ya. Jadi yang pertama itu yang ada desktopnya, karena kita mau pakai server, kita tidak memerlukan desktop, jadi kita pilih install aja. Selanjutnya pilihan bahasa ya, kita pilih, saya lebih lebih suka menggunakan bahasa Inggris ya, karena mudah dipahami, jadi pilih Inggris saja. Kemudian untuk setting negara pilih other, karena disitu tidak ada pilihan Indonesia. Kemudian kita masuk ke Asia ya, kemudian disitu nanti baru muncul Indonesia. Oke, kemudian ini di next saja, enter lagi. Oke ya, ditunggu saja prosesnya ya sampai selesai, sampai muncul perintah berikutnya. Ya, selanjutnya adalah konfigurasi network ya. Oke, ini ya karena tadi kita memasang 2 kartu jaringan, 2 interface, maka otomatis akan terbaca 2 ya. Ini kita next saja. Oke, kita continue ya, karena memang kita menggunakan internal network, otomatis jaringannya tidak bisa membaca atau tidak bisa mendapatkan IP. Nggak masalah, kita continue saja. Kita configure network manually, atau bisa juga kita bypass ya, kita atur belakangan juga bisa ya. Oke, untuk itu kalau kita mau
konfigurasinya di depan, kita bisa isi di sini ya. Misalnya IP addressnya kita isi 198 misalnya 2.1 gitu ya. Oke, netmeshnya seperti itu, continue aja. Gateway-nya kita kasih juga 2.1. Name servernya ini kita kosongkan aja ya. Jika ini dirasa lambat, ini bisa diabaikan aja ya. Oke. Atau ditunggu juga nggak apa-apa ya prosesnya sampai selesai. Oke, selanjutnya kita masukkan hostname-nya ya. Kita masukkan hostname-nya di situ, misalnya server, continue, domain name-nya kita abaikan, continue saja. Kita kasih password root ya. Oke, lagi diulang 2 kali. Kemudian kita beri nama user baru ya, misalnya pakai nama saya. Oke, sama ya. Kemudian beri sandi juga untuk akun barunya sebanyak 2 kali. Kemudian pemilihan kota dan waktu ya. Nah, kita ambil ini yang tengah. Ya disesuaikan aja dengan kotanya, kota tempat tinggalnya ya. Oke, selanjutnya ini adalah pengaturan partisi. Oke, kita pilih yang pertama aja ya, yang paling mudah. Oke, kemudian oke, enter lagi, finish, kita pilih yes. Oke, ini ditunggu saja prosesnya ya, nanti dia akan memakan waktu beberapa saat. Oke, sampai muncul perintah berikutnya ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pilih no ya, di enter aja. Kemudian ini juga pilihannya adalah no. Selanjutnya adalah pemilihan software ya yang akan kita pasang di server kita ya. Ini pilihannya no lagi. Nah, kemudian yang kita pilih karena kita server ya, ini yang desktopnya kita nggak perlu. Kemudian print server juga kita nggak perlu. Yang selanjutnya, oh ya nanti untuk SSH-nya juga kita kalau misalnya mau langsung pakai ya, misalnya mau langsung menggunakan mau langsung remote menggunakan putih nanti ke depannya, ini kita pilih. Tapi kalau misalnya mau diinstal juga dari awal juga ini bisa ya, ini dihilangkan saja. Oke, tapi untuk kali ini SSH server kita nyalakan aja ya, artinya kita ikut install ya. Nanti tinggal kita remote dari putih atau aplikasi remote klien lainnya ya. Nah ini, oke, jadi dua ini aja kita pilih, SSH server dan standar system utility. Selanjutnya kita continue aja. Oke, sambil ini ya ditunggu saja proses instalasinya, mungkin memerlukan beberapa saat ya, sesuai dengan spesifikasi server yang kita punya ya. Oke, selanjutnya adalah instalasi bootloader ya. Supaya nanti bisa booting, kita install dulu bootloadernya, kita pilih yes. Kemudian kita geser ke bawah, kita enter. Ini adalah proses akhir ya kalau nggak salah ya, insya Allah ini proses terakhir. Setelah ini selesai, nanti dia minta restart, kemudian nanti kita akan coba login ya, apakah instalasi server Debian kita berhasil atau tidak ya.
Oke, kita klik kita apa ya? Enter ya, continue. Oke, sudah selesai. Kemudian restart ya. Oke, kita masuk, coba masuk. Kalau ada peringatan begini tidak usah panik ya. Apa namanya? Lanjut aja. Oke, kita coba login ya. Pakai akun yang sudah tadi kita buat sebelumnya. Oke, nah jika sudah sampai seperti ini tampilannya ya. Di sini ada user kita ya, kemudian ada nama, ada hostname-nya, kemudian ada di situ tanda dolar ya, artinya kita login sebagai user biasa. Maka kita sudah sukses dan berhasil menginstal sistem operasi jaringan Debian ya di VirtualBox. Oke, demikian dulu tutorial kali ini. Nanti untuk tutorial berikutnya akan kita sambung yang berkaitan dengan server. Terima kasih dan salam sukses selalu.